Ya, berikutnya adalah menyatakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk menyatakan pertidaksamaan linier satu variabel ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, seperti yang tadi kita gunakan, yaitu dengan menggunakan notasi pertidaksamaan. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan notasi interval. Nah, sekarang langsung saja kita lihat contohnya. Nyatakan pertidaksamaan berikut dalam garis bilangan dan dalam notasi interval. Nomor 1, X kurang dari sama dengan 7. X kurang dari sama dengan 7 berarti batasnya adalah angka 7. Sekarang kita buat garis bilangannya dulu. Batasnya adalah angka 7, misal di sini kita tentukan batasnya angka 7. X kurang dari sama dengan 7 itu artinya ada yang kurang dari 7 itu contohnya adalah bilangan 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. 6, 5, 4, 3 itu terletak di sebelah mana? Iya, di sebelah kirinya 7. Sehingga penyelesaiannya kita beri dengan tanda arsir ada di sebelah kirinya angka 7 atau angka 7 ke kiri. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka nilai X-nya boleh 7 ya, sehingga 7 juga termasuk penyelesaian, maka noktanya 7 ikut diarsir. Jadi untuk X kurang dari sama dengan 7, maka garis bilangannya adalah mulai dari 7 ke kiri. Nah, sehingga kalau di sini ada X kurang dari sama dengan A, maka batasnya adalah A. Nah, ini ya, jadi batasnya adalah A. Pakai sama dengan, maka A-nya termasuk penyelesaian, noktanya diarsir. Kurang dari A berarti penyelesaiannya adalah di sebelah kirinya A. Ya. Kemudian kita lanjut dengan yang kedua dulu. Ini kita kerjakan untuk garis bilangan dulu ya. X lebih dari min 1. Nah, batasnya adalah min 1. Lebih dari min 1, contohnya ada bilangan 0, 1, 2, 3. Maka kalau dibuat di garis bilangan 0, 1, 2, 3 itu letaknya ada di sebelah, iya, sebelah kanannya min 1. Sehingga penyelesaiannya ada di min 1 ke kanan. Nah, karena di sini tandanya lebih dari saja, maka min 1 tidak termasuk penyelesaian sehingga noktanya tidak diarsir. Jadi untuk yang nomor 2, X lebih dari B, batasnya adalah B. Nah, karena tidak ada sama dengannya, maka B tidak termasuk penyelesaian sehingga noktanya tidak diarsir. Tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya tadi ada di sebelah kanannya B. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 3. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Nah, kita buat garis bilangannya. Batas kirinya min 1. Batas kanannya adalah 7. X-nya terletak antara min 1 dan 7. Nah, misal bilangan yang di antara min 1 dan 7 itu ada berapa? Ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu letaknya ada di tengah ya, di tengah antara min 1 dan 7. Nah, jadi ini penyelesaiannya ada di tengah. Kemudian karena di sini min 1 kurang dari sama dengan X, artinya X-nya boleh sama dengan min 1.
Jadi min 1 termasuk penyelesaian, maka noktahnya diarsir. Kemudian ini juga ada sama dengannya. Nah, X kurang dari sama dengan 7. Maka 7-nya juga masuk penyelesaian, 7-nya diarsir. Nah, jadi untuk yang nomor 3, garis bilangannya adalah batas kirinya adalah A-nya pakai sama dengan, noktahnya diarsir. Batas kanannya adalah B-nya pakai sama dengan, noktahnya diarsir. X-nya terletak antara A dan B, berarti ada di tengah. Ya, demikian ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah yang nomor 4, min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Kita buat garis bilangannya, batas kirinya min 1, batas kanannya 5. Min 1-nya nggak pakai sama dengan, berarti noktahnya tidak diarsir. 5-nya memuat sama dengan, jadi 5 masuk penyelesaian, diarsir. X-nya ada di tengah antara min 1 dan 5. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya, garis bilangannya. Kemudian untuk contoh yang terakhir, X kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 7. Nah, ini batasnya belah kiri min 1, belah kanan 7. Min 1-nya nggak pakai sama dengan ya, berarti tidak diarsir. X kurang dari min 1. Tadi ya, kalau kurang dari min 1, kurang dari A berarti ada di sebelah kirinya A. Berarti ada di sebelah kirinya min 1. Atau kalau bingung ya, kita ambil contoh bilangan. Kurang dari min 1 itu contohnya min 2, min 3, min 4. Nah, itu letaknya di mana? Letaknya di kirinya min 1. Kemudian lebih dari sama dengan 7. Ada sama dengannya, berarti 7 penyelesaian, noktahnya diarsir. Lebih dari 7, contohnya adalah 8, 9, 10. Letaknya ada di sebelah kanan ya, kanannya 7. Ya, jadi garis bilangannya seperti ini. Di kirinya min 1 dan di kanannya 7. Nah, jadi misal di sini X kurang dari A berarti A ke kiri, X lebih dari sama dengan B, ada sama dengannya, B-nya diarsir, lebih dari berarti B ke kanan. Ya, demikian untuk yang garis bilangan. Ya, berikutnya kita lanjutkan dengan notasi interval. Nah, sebelum menentukan notasi interval dari ketidaksamaan tersebut, maka perlu diperhatikan bahwa notasi interval ini ada dua, yaitu interval terbuka dan interval tertutup. Ini ada interval terbuka dan yang kedua ada interval tertutup. Nah, interval terbuka ini yang menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Sementara interval tertutup ini yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi yang pakai sama dengan ini interval tertutup, yang nggak pakai sama dengan interval terbuka. Nah, untuk yang kurang dari, maka untuk interval terbuka kita gunakan tanda kurung biasa ya, dan interval tertutup sementara untuk interval tertutup kita gunakan tanda kurung siku. Nah, sekarang dilihat untuk contoh yang nomor mana dulu ya, 3 dulu ya. Jadi untuk nomor 3 ini nilai X-nya terletak antara min 1 dan 7. Hingga antara min 1 dan 7, batas kirinya adalah min 1, batas kanannya adalah 7. Kalau dinyatakan dengan notasi intervalnya, maka batas kirinya min 1, batas kanannya 7. Nah, untuk min 1 karena ada tanda sama dengannya, maka ini intervalnya tertutup. Karena tertutup, maka kita gunakan kurung siku.
Sementara 7 ini juga ada sama dengannya, interval tertutup, sehingga kita gunakan kurung siku. Nah, jadi ini kalau dibaca menggunakan pertidaksamaan, berarti X-nya di antara min 1 sampai 7. Jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat dulu. Nah, contoh yang keempat, min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Maka untuk notasi intervalnya, batas kirinya adalah min 1, batas kanannya adalah 5. Min 1-nya ini interval, karena nggak ada sama dengannya berarti terbuka ya. Kalau terbuka berarti kurungnya biasa. Sementara yang 5-nya ada sama dengannya, interval tertutup. Interval tertutup berarti pakainya kurung siku. Jadi ini kalau dibaca adalah min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Nah, paham ya anak-anak ya? Ya, sekarang kita kembali ke nomor 3. Nah, ini X-nya terletak antara A sampai B. Jadi batas kirinya adalah A, batas kanannya adalah B. A-nya pakai sama dengan interval tertutup kurung siku, kemudian B-nya pakai sama dengan interval tertutup kurung siku. Kemudian kita lanjutkan dulu ke nomor 1. Nah, contoh soal nomor 7. X kurang dari sama dengan 7. Nah, X kurang dari sama dengan 7. 7 ini batas mana ya? Batas kanan atau batas kiri ya? Ya, 7 adalah batas kanan. 7-nya adalah batas kanan. Nah, batas kirinya berapa? Dilihat. Di sini arsirannya adalah dari 7 ke kiri. Ke kirinya sampai kapan? Nggak tahu, sampai tak terhingga. Sehingga kita tulis batas kirinya adalah min tak terhingga. Nah, jadi kalau ada X kurang dari sama dengan 7, ini di garis bilangannya dari 7 ke kiri, kirinya sampai tak terhingga, maka batas kirinya min tak hingga, kemudian batas kanannya adalah 7. Karena min tak hingganya sampai kapan kita nggak tahu berapa, maka notasi intervalnya adalah interval terbuka. Sementara 7-nya, karena di sini ada sama dengannya, maka 7-nya interval tertutup, sehingga pakainya adalah kurung siku. Diminta hingga, 7 interval tertutup. Nah, jadi kalau di sini X kurang dari sama dengan A, maka A ini sebagai batas kanan. Batas kirinya, karena ke kiri sampai tak terhingga, batas kirinya adalah min tak hingga. Batas kanannya adalah A. Min tak hingga interval terbuka, A-nya interval tertutup karena pakai sama dengan. Nah, kemudian contoh nomor 2. X lebih dari min 1. Nah, min 1 ini batas kanan apa kiri? Iya, min 1 adalah batas kiri. Kemudian batas kanannya siapa? Nah, ini arsirannya min 1 ke kanan. Ke kanannya sampai mana? Sampai nggak tahu, berarti sampai tak terhingga. Nah, kalau ke kanan itu bilangan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau tadi ini ke kiri, berarti min tak hingga. Kalau ke kanan tak terhingga, berarti positif tak hingga ya. Jadi batas kanannya adalah tak hingga. Min 1-nya nggak pakai sama dengan, interval terbuka, tak hingga juga interval terbuka. Nah, jadi kalau di sini X lebih dari B, batas kirinya adalah B, batas kanannya tak hingga. B-nya nggak pakai sama dengan, interval terbuka, tak hingganya juga interval terbuka. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5, X kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 7. Nah, kalau tadi ini yang diarsir masing-masing hanya ada satu daerah ya. Sedangkan di sini nomor 5 yang diarsir ada 2 daerah. Nah, jadi nanti ada 2 interval. Nah, sementara yang pertama interval yang di sebelah kiri, kirinya min 1.
Kirinya min 1, ini min 1 sebagai batas kanan ya, min 1 sebagai batas kanan. Batas kirinya adalah ke kiri sampai tak terhingga, berarti min tak hingga. Min tak hingganya interval terbuka, min 1 nggak pakai sama dengan interval terbuka. Atau 7 ke kanan, 7 sebagai batas kiri. 7-nya pakai sama dengan, berarti interval tertutup. Kemudian batas kanannya ke kanan sampai tak terhingga. Nah, interval terbuka. Jadi min tak hingga, min 1, interval terbuka atau interval tertutup 7, tak hingga. Sehingga di sini ada dua daerah yang diarsir, jadi ada dua interval. Yang pertama adalah min tak hingga, A-nya interval terbuka, atau batas kirinya B interval tertutup, B, tak hingga. Nah, ini ya. Ya, demikian untuk notasi pertidaksamaan. Jadi kita bisa menyatakan pertidaksamaan menggunakan notasi pertidaksamaan, garis bilangan maupun notasi interval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.